Akhirnya kelar juga ini review tablet kenceng tapi murah banget di kelas tablet 12 inch dengan harga 4 jutaan. Kayaknya itu sulit banget nih cari saingan tablet ini. Langsung aja kita bahas, nggak usah panjang lebar. Desainnya nih, ini nih elegan abis, mirip banget sama kembarannya Pokopet. Nah, kita juga nggak tahu ya kenapa sama persis diciptakan oleh satu brand yang sama gitu kan, walaupun sister company. Bodinya tipis, ringan, dan bahannya premium. Pilihan warnanya itu ala-ala buah-buahan. Yang saat ini di-review adalah warna graphite grey, beratnya ini enteng banget, cuma 565 gram untuk tabletnya doang. Dan kalau misalkan digabungin sama semua equipmentnya, itu beratnya itu cuman 1 kiloan aja dan masih asik juga diajak kerja di luar kalau lagi males bawa laptop yang pastinya lebih berat dan lebih gede. Untuk speakernya sendiri ada dua di bagian kiri dan di kanannya, dan tombol powernya ada di bagian kiri, dan di sisi kanannya ada port USB Type-C, dan asiknya lagi masih ada audio combo jack. Jadi buat yang masih mau nostalgia dengan 3,5 mm jack gitu kan, kalian masih bisa pakai ini. Dan tombol volumenya juga ada di sisi atas, jadi harusnya dengan tombol-tombol yang didesain itu nggak meribetkan kita lah ketika kita mau akses tombolnya. Layarnya sendiri memang bukan OLED, tapi dengan harganya 4 jutaan kalau pakai OLED kayaknya terlalu ngebantai semua brand-brand yang ada di Indo. Xiaomi sendiri memberikan panelnya itu IPS dan bentang layar itu luas banget, 12,1 inch bro. Lebih luas 33% dari Redmi Pad biasa dan udah pakai panel IPS dengan resolusi 2,5K alias 2560x1600. Dan buat para pekerja konten creator juga kalian tuh nggak perlu khawatir karena layarnya ini udah punya color gamut yang cukup buat menunjang produktivitas kalian. Untuk sRGB-nya sendiri bisa nyentuh sampai angka 99%, Adobe RGB-nya 75,6%, DCI P3-nya 75,4%, dan Rec 2020-nya 54,2%. Buat editing atau nonton film, sebenarnya sih dengan layar seperti ini tuh udah oke banget. Cuman berapa nits-nya kayaknya masih belum sesuai dengan yang diklaim sama Xiaomi sendiri, yaitu 600 nits. Karena setelah kita coba, kita tuh hanya mendapatkan 450 nits saja. Tapi kalau untuk nonton ataupun main game, apalagi dengan adaptive refresh rate 120 Hz-nya, itu harusnya sih udah lebih dari cukup untuk sekelas tablet kayak gini. Tapi experience gua make ini tablet, itu tuh udah terlalu mewah untuk kelas harganya. Dan gak cuma itu aja ya, layarnya ini juga udah dilengkapi dengan teknologi Dolby Vision. Teknologi ini yang ngebuat gambar yang dihasilkan layarnya ini jadi lebih hidup dan colorful lagi, atau warna itu kaya lah. Apalagi kalau pas gua lagi nonton film dengan mode HDR. Itu feel-nya mantap jiwa. Anyway, karena kita di sini pakai tablet yang layarnya luas banget dan buat kalian yang jarinya sering banget berkeringat, otomatis ninggalin fingerprint di layarnya. Solusinya kalau mau jadi doff, itu bisa aja pakai tempered glass third party. Langsung beres tuh masalahnya. Redmi Pad Pro ini juga dilengkapi dengan kamera belakang 8MP yang cukup mumpuni lah untuk merekam momen-momen penting. Hasil fotonya juga cukup detail, terutama saat kondisi cahaya cukup. Walaupun kamera itu bukan yang utama di dalam sebuah tablet. Untuk videonya sendiri, resolusinya itu 1080p sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kamera depannya juga bisa diandalkan untuk video call atau meeting online. Secara nggak langsung ini hasilnya, terus dari sisi lensanya juga udah cukup wide menurut gua. Apalagi kalau ditaruh sini harusnya lebih wide lagi kan, tuh sampai bocor-bocor semua. Terus dari sisi mikrofonnya mungkin kalian bisa nilai nih bagus apa enggak, komen aja di bawah. Soal audio, Redmi Pad Pro ini juga benar-benar memanjakan telinga kita. Punya 4 speaker dengan Dolby Atmos yang membuat suara yang dihasilkan itu terdengar lebih kaya dan berdimensi. Speakernya juga cukup keras, cocok untuk menonton film atau bermain game. Tablet kencang murah itu tuh pastinya nggak akan lengkap kalau nggak ada aksesoris. Nah, di sini sudah ada aksesoris keyboard dan pennya. Keyboardnya ini benar-benar jadi penyelamat buat gua yang sering kerja di mana-mana ketika menggunakan tablet. Tampilannya itu minimalis, tapi pas dipakai ngetik rasanya itu kayak lagi pakai laptop beneran. Key travelnya itu pas, jadi nggak bikin jari pegel. Nah, kalau smart pennya sendiri, menurut gua ketika menggunakan tablet ini,
Nulis atau gambar rasanya itu tuh smooth banget dan nggak ada halangan apapun. Tingkat tekanan pulpennya juga itu bisa diatur, jadi hasil gambarnya itu bisa lebih variatif. Cuman ada satu catatan kecil nih. Keyboard sama Smart Pen-nya ini belum support magnetic charging. Jadi masing-masing harus dicas sendiri-sendiri. Tapi mengingat harga dan fitur-fiturnya yang udah cukup lengkap dan feel makainya juga lumayan oke, menurut gua sih ini masih bisa dimaklumin dan bisa menutupi semua kelemahan-kelemahannya. Karena balik-balik harga nggak bisa dibohongin kan. Buat spesifikasi tablet ini sendiri, Redmi Pad Pro ini menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 yang dimana chipset ini juga kayak Poco X6 5G dan Redmi Note 13 Pro 5G. Untuk RAM dan storage-nya Xiaomi ngasih 8GB RAM LPDDR4X plus 256GB untuk storage-nya yang udah UFS 2.2. Dan kecepatannya juga ini cukup kencang untuk levelnya atau untuk kelasnya di 700MB per second. Sistem operasinya sendiri jelas udah pakai HyperOS terbaru dengan Android 14. Dan pastinya sih dapat update lagi ke HyperOS 2. Yang asik nih, Redmi Pad Pro ini sudah support interconnectivity. Jadi kalau kalian punya HP yang support fitur yang sama kayak Xiaomi 14 atau Poco F6 kalau nggak salah, kalian tuh bisa kontrol HP kalian tuh langsung di tablet ini. Lanjut, kita bahas ke bagian yang serunya nih. Untuk performanya, chipset Snapdragon 7S Gen 2-nya ini nggak bercanda untuk kelas tablet yang apa ya, ini bisa dibilang mid-end atau mid to low lah. Buat browsing internet dan ngerjain dokumen di Google Doc kerasa lancar jaya banget dan nggak ada keluhan apapun dari gua. Untuk scrolling sosmed, untuk nonton YouTube ataupun Netflix itu juga nyaman banget, nggak ada rasa lag sama sekali. Gua juga coba ajak editing di CapCut, itu nggak ada delay sama sekali. Skor Antutu yang didapat juga lumayan bagus, di angka 500.000 lebih, yang dimana bisa bersaing dengan beberapa device lain di kelas harganya. Gue juga uji pakai 3D Mark dan hasilnya Redmi Pad Pro ini punya performa yang 2 kali lipat ninggalin Redmi Pad biasa. Goks. Buat performa main gamenya di sini gua ngerasa tuh nggak ada masalah sama sekali. Kaget kan? Padahal bukan tablet gaming. Mobile Legends di sini sudah support settingan grafik ultra dan frame rate super 90 fps. Gue coba ajak main rank, itu nggak ada masalah sama sekali di sini. Frame rate-nya itu stabil di kisaran 52 sampai 84 fps. Gue juga coba ajak main tablet ini dengan game berat kayak Genshin dan Zenless. Dan hasilnya sangat memuaskan. Tablet ini bisa ngelibas settingan rata kanan dari gamenya dengan performa yang lancar banget di 53 sampai 72 fps dan anti ngeframe guys. Tapi pas gua coba main game WoWa alias Wuthering Waves, sayangnya feel gameplay yang gua dapat itu agak kurang memuaskan di sini. Tablet ini cuman bisa ngangkat game ini maksimal di sekitar 30 fps. Itu pun masih ada stuttering di beberapa titik. Tapi menurut gua itu bukan masalah dari tablet ini sendiri, melainkan karena memang gamenya yang masih kurang optimal buat dimainin. Jadi intinya performa dari si Redmi Pad Pro ini bener-bener gahar abis, bikin pengalaman kerja, hiburan atau main game itu tuh jadi lebih imersif. Dengan harga yang nggak sampai 5 jutaan. Dengan harganya yang terjangkau, kalian bisa dapetin tablet yang punya ketahanan baterai yang sangat-sangat sangar bisa dibilang. Xiaomi itu nggak tanggung-tanggung soal kapasitas baterainya. Langsung dikasih yang mentoknya itu 10.000 mAh. Kayak powerbank. Padahal desainnya itu ramping banget. Bisa-bisanya baterainya punya kapasitas yang segede ini. Ketahanan baterainya ini juga nggak kaleng-kaleng. Gue coba uji pakai PCMark battery test dan bisa bertahan sampai 15 jam untuk workload kerja dan entertainment. Itu pun masih nyisain 20%. Setelah di bawah 20%, harusnya kalian bisa pakai battery saver dan bisa pakai lebih lama lagi. Gue juga coba main TikTok sama Genshin Impact 10 menit, ini cuma turun 1% aja guys. Jadi, kalau baterainya segede ini sih, kalian tuh nggak perlu khawatir berlebih kalau nggak bawa charger tablet ini sendiri. Kesimpulannya, mungkin banyak yang nanya, ini Poco Pad atau bukan? Jawabannya, bener, ini barang yang sama dengan Poco Pad. Tapi kenapa sih kalau ada Poco Pad, kenapa ini ada juga? Karena Poco Pad itu segmentasinya dan kanal penjualannya itu beda. Mereka kan online. Nah, kalau kalian butuh lihat dan coba fisiknya dan mau beli langsung di toko Xiaomi yang offline, nah Redmi Pad Pro ini jawaban untuk kalian. Sesimpel itu aja. Menurut gue sih, Redmi Pad Pro ini beneran tablet yang serba bisa, apalagi ditambah aksesoris komplit. Beneran bisa jadi pengganti laptop kalian.
Yang jelas ini tablet punya desain yang cakep. Layarnya juga luas dan jernih, audionya juga cukup mantap, performanya udah gak usah ditanya lagi, ngebut dan gak habis untuk kelasnya. Udah gitu kapasitas baterainya juga gede dan daya tahannya awet banget buat nemenin kalian seharian di luar. Yang paling menyenangkannya lagi adalah harganya yang cuma Rp4.299.000 aja. Untuk keyboard dan smart pen-nya itu ada di angka Rp700.000 per item. Tapi ada promo bundle dari Xiaomi yang mana kalian bisa dapat Redmi Pad Pro keyboard dan smart pen-nya ini hanya dengan harga Rp5.497.000, ya 5,5 juta lah. Ini sih good deal banget menurut gua, tapi menurut kalian balik-balik gimana? Apakah harganya udah cukup oke dengan kalian? Apakah tablet seperti ini juga bisa gantiin laptop kalian? Langsung aja komen kolom komentar, kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.